Halo guys, balik lagi di channel Uplover. Jadi guys, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian pencet tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk nyalain juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi, inilah review One Piece chapter 994 yang berjudul Nama Lainku Adalah Yamato. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, pada cover story chapter kali ini sepertinya akan menjadi cover story penutup dari panjangnya cover story BG Family. Pada cover story kali ini terlihat BG dan keluarga lengkapnya yang sekarang tinggal bahagia di kapal milik BG yang sekarang sedang dalam kejaran angkatan laut. Oke, kita masuk ke ceritanya. Cerita bermula dengan tangan Kiku yang terpotong akibat serangan angin dari Kaido. Karena serangan itu, semua pasukan baik dari kubu Kaido maupun kubu aliansi harus menjauh dari Kaido jika tidak ingin terkena serangan itu. Kembali ke tempat Kiku. Di sini, Kinemon dengan sigap langsung menutup luka yang ada di tangan Kiku menggunakan jurus Kitsune Biryu miliknya. Yap, luka yang ada di tangan Kiku tertutup dengan sempurna. Di sini Kinemon bertanya kepada Kiku, apakah dirinya masih bisa berdiri atau tidak. Lalu dijawab oleh Kiku, tentu saja. Jika kita lihat ulang apa yang terjadi, sepertinya Kiku telah mengalami karma karena telah membunuh Kanjuro menggunakan pedangnya tempo hari. Oke, lanjut. Di sini Kaido memuji tekad para samurai itu dan berkata kalau dirinya sangat suka dengan samurai, Roger dan juga Shirohige. Itu dikarenakan mereka mati secara terhormat, bukan mati karena kemajuan zaman. Kaido juga berkata kalau hidup dari seorang manusia akan sempurna ketika mereka mati. Mari kita akhiri ini. Lalu Kinemon membalas perkataan Kaido itu. Jangan merasa sombong dulu Kaido. Kami tidak merasa terhormat jika kami mati terbunuh olehmu. Oke, kita pindah ke bagian dalam istana. Di sini terlihat Luffy, Jinbei dan juga Sanji yang sedang berlari menuju ke atap Onigashima. Lalu di tengah perjalanan mereka dihadang oleh dua headliner Kaido yang memakan buah iblis Smile bertipe jerapah dan juga ayam. Di sini mereka memiliki bentuk tubuh yang sangat aneh. Mulai dari yang memakan buah iblis jerapah. Dia memiliki tubuh jerapah asli, tetapi bagian kepala dari jerapahnya tersambung ke bagian punggung dari si pengguna. Lalu ada yang memakan buah iblis mal ayam. Sama seperti yang jerapah, si ayam ini memiliki tubuh yang lengkap dengan kepalanya. Akan tetapi, bagian wajah dari si pengguna muncul di bagian pantat dari si ayam. Lalu mereka berdua pun dikalahkan dengan mudah oleh Jinbei dan Sanji. Tapi menurut Mimin, mereka tidak akan kalah begitu saja. Itu dikarenakan mereka adalah pemakan buah iblis bertipe Zoan, di mana mereka akan bisa menyembuhkan diri mereka dengan cepat. Sebagai contoh, mari kita lihat Page One setelah diajar Luffy menggunakan Gear Third miliknya. Hanya butuh beberapa menit atau jam saja untuk memulihkan diri. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pindah ke bagian panggung pesta. Di sana telah banyak samurai maupun anak buah Kaido yang terinfeksi virus Ice Oni yang disebarkan oleh Queen. Sepertinya orang yang telah terinfeksi virus ini akan menyerang tanpa pandang bulu. Mereka akan menyerang siapa saja, baik kawan maupun lawan. Di sini sepertinya para anak buah Orochi juga mulai terkena imbasnya. Bahkan sampai para Yakuza juga ada yang terinfeksi virus tersebut. Di sini bos Yakuza yang bernama Omasa telah terinfeksi. Dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri daripada harus membahayakan teman-temannya. Tetapi perbuatan itu dicegah oleh kakek Hyogoro. Di sini kakek Hyogoro mencoba untuk menyemangatinya dengan cara memberitahu kepadanya kalau pasti ada cara untuk sembuh dari wabah ini tanpa harus bunuh diri. Pindah ke bagian Chopper dan kawan-kawan. Di sini Chopper berkata kalau mustahil untuk membuat obat vaksin dan menyuntikannya kepada semua orang yang telah berubah menjadi iblis. Di sini Chopper juga mengatakan kalau ada orang yang menciptakan virus ini, berarti si pembuat juga pasti menyiapkan vaksinnya juga. Tambahan informasi dari Dr. Chopper, jika Chopper bisa mendapatkan sedikit saja vaksin itu, dia bisa memperbanyak vaksin tersebut. Chopper juga mengatakan kalau pasti akan terjadi sesuatu pada orang yang terinfeksi setelahnya. Pindah ke bagian Queen. Di sini, Queen melanjutkan penjelasan Chopper yang tadi. Queen berkata kalau orang yang terinfeksi virus tersebut hanya mempunyai sisa nyawa selama 1 jam saja. Pindah ke ujung ruangan.
Lebih tepatnya ke bagian Apo berada. Di sini Apo sepertinya ingin meninggalkan lantai ini karena adanya virus mematikan yang diciptakan oleh Queen. Tiba-tiba Apo dipanggil oleh Queen lalu diberikan botol kecil yang berisi cairan vaksin untuk menyembuhkan orang yang terinfeksi dari virus Ice Oni ini. Apo disuruh menjaga vaksin itu agar tidak direbut oleh siapapun. Tapi, jika ada orang yang berhasil merebut vaksin itu dari Apo, maka dia akan dihajar dan dibunuh oleh Queen. Dengan begitu, Queen Present telah dimulai. Di sini Apo mulai dikejar-kejar oleh para korban dari vaksin tersebut. Pindah ke bagian Chopper dan kawan-kawan berada. Di sini Chopper menyuruh Zoro untuk mengambil vaksin tersebut dari Apo. Oke, sebelum kita pindah poin, Mimin ingin memprediksikan apa yang akan terjadi pada Apo. Menurut Mimin, karena keadaan di sana sudah terdesak, mungkin Apo tidak akan bisa mengatasi kejaran ini dari para korban vaksin itu. Dan kemungkinan Apo akan bekerja sama dengan Chopper dan kawan-kawan untuk sementara waktu, sampai Chopper berhasil mendapatkan dan memperbanyak vaksin itu. Atau mungkin Apo juga akan ikut beraliansi bersama dengan Hawkins dan Drake. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Pindah ke bagian Yamato, Momonosuke, dan Shinobu berada. Di sini sepertinya mereka berpapasan dengan salah satu dari Tobiroppo, yaitu Sasaki. Di sini Sasaki bertanya kepada Yamato, apakah dia bisa kabur dan membawa mereka berdua bersamanya. Tuan Yamato. Di sini Sasaki juga berkata kalau dirinya ditugaskan untuk menangkap dan membunuh bocah itu. Jika Sasaki berhasil membunuh Momo, maka misi yang diberikannya kepadanya akan selesai. Di sini Shinobu berkata kepadanya, kalau dirinya tidak tahu siapa kau. Tapi, kalau kau memang berpihak pada kami, tolong selamatkan Momonosuke. Di sini Yamato sedikit bercerita, kalau 20 tahun yang lalu, Yamato juga ikut melihat eksekusi dari Kozuki Oden. Ketika mendengar perkataan Yamato, Shinobu dan Momo pun kaget. Di sini kita diperlihatkan flashback di mana dulu Shinobu hampir pernah menghajar orang. Itu dikarenakan orang tersebut mengejek Oden. Saat melihat itu, Yamato pun menangis. Dia menangis terhadap kehidupan Kozuki Oden. Oke, sebelum kita lanjutkan reviewnya, Mimi ingin memperlihatkan gambar yang sekiranya cocok dengan Yamato yang sedang menonton eksekusi dari Kozuki Oden. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita lanjut. Di sini Yamato berdiri tegap menerima serangan dari anak buah Sasaki yang mengenai tubuhnya. Di sini, Yamato melanjutkan ceritanya. Pada saat itu, Yamato berlari sampai ke Kuri untuk menolong Momonosuke. Di sini Yamato juga meminta maaf kepada Momo karena waktu itu dirinya hanya bisa melihat Momo hampir dijatuhkan oleh Kaido. Sebentar. Di sini, kenapa Yamato menyebut Kaido dengan namanya? Bukankah dia adalah anaknya? Apakah Kaido bukan ayah asli dari Yamato? Ya, yang pasti kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke, lanjut. Di sini Yamato menghabisi semua anak buah Sasaki dengan satu serangan. Lalu, Momonosuke pun bertanya kepada Yamato, siapa sebenarnya kau? Tadi, kenapa kau memperkenalkan dirimu menggunakan nama ayahku? Lalu, Yamato pun berkata, nama lainku adalah Yamato, dan aku siap mengorbankan nyawaku untukmu. Sungguh kata-kata yang badass dari Yamato. Oh iya, sebagai tambahan, sekaligus kabar buruk untuk kalian semua, yaitu minggu depan libur. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Kalau Mimin ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.